Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog umroh saya ini ya. Di video kali ini saya akan sharing atau berbagi pengalaman ya tentang persiapan dana yang harus disiapkan untuk uang saku ya saat beribadah umroh. Dan juga kira-kira berapa sih total biaya yang harus disiapkan semuanya. Nah, biar lebih jelas, yuk tonton terus sampai habis ya video liputannya ya. Bagi teman-teman nih yang baru pertama kali berangkat umroh, salah satu hal yang terlintas di pikiran kita adalah berapa sih uang saku umroh yang harus disiapkan, apalagi jika ini pertama kali teman-teman berpergian ke luar negeri ya. Sementara teman-teman nggak mengetahui ya nilai pasaran barang yang dijual di sana itu berapa sih ya, salah satunya seperti yang di Arab Saudi ini ya. Berbicara pos dana untuk ibadah umroh itu ada dua elemen ya. Yang pertama pada saat masa persiapan seperti untuk pembayaran paket umroh dan juga biaya paspor dan biaya vaksin itu disiapkan sebelum keberangkatan ya. Nah, untuk persiapan sebelum keberangkatan biasanya paket umroh di tahun 2024 ini itu bervariatif ya. Mulai dari kelas standar sekitar 25 jutaan sampai 35 jutaan ya, tergantung kelas hotelnya ya. Dan ini adalah harga sekamar berempat ya. Tapi kalau teman-teman ingin sekamar berdua, biasanya ada tambahan lagi nih sekitar 4 sampai 5 jutaan per paketnya ya. Lalu untuk biaya paspor yang belum punya paspor itu pembuatannya kisaran sekitar 500 sampai 1 jutaan ya. Dan untuk biaya vaksin karena ini wajib, yaitu vaksin meningitis, harganya sekitar 250 sampai 350 ya. Nah, itu dia biaya yang harus disiapkan sebelum keberangkatan ya. Nah, lalu ini nih yang penting nih. Berapa sih jumlah uang saku umroh yang harus dibawa? Sebenarnya sebagian besar kegiatan di Tanah Suci ini sudah dihandle oleh pihak travel umroh ya, yang teman-teman pilih yaitu masuk ke dalam satu paket ibadah umroh ya. Mulai dari hal vital nih seperti tiket pesawat, transportasi selama di Arab Saudi, booking hotel, makan, asuransi hingga air jam-jam itu menjadi sudah dalam satu rangkaian satu paket ibadah umroh ya. Nah, teman-teman tidak perlu memusingkan biaya itu lagi ya. Yang harus teman-teman siapkan adalah uang saku selama berada di Tanah Suci ya. Biasanya kisarannya 9 sampai 12 hari ya. Nah, ini saya di sini ambil yang 9 hari ya. Untuk uang saku ini adalah untuk mengcover kebutuhan sekunder ya, seperti membeli makanan atau jajan ya selama di sana, atau snack juga ya. Dan juga membeli oleh-oleh nih, ini penting juga ya. Biasanya kalau orang Indonesia ini kalau jalan-jalan itu selalu wajib membawa oleh-oleh untuk kerabat, family, dan lain sebagainya ya. Dan juga siapkan juga budget untuk sedekah selama di Tanah Suci ya. Nah, di sini saya akan spill nih berapa jumlah uang saku yang mesti kita siapin ya. Yang pertama adalah jajanan kuliner atau snack ya. Selama di Tanah Suci ini, masalah jajanan atau kuliner ini memang sifatnya selera ya, tergantung dari masing-masing jemaah ya. Ada suka yang mencicipi jajanan khas Arab atau kulineran fast food, ada juga yang memilih membawa makanan kering seperti abon, rendang, kaleng, karena itu lebih cocok ya di lidah ya. Beberapa jajanan atau snack yang bisa sahabat beli selama di Tanah Suci ini biasanya sih coklat, samosa, atau kayak semacam mirip pastel gitu ya. Kebab, croissant, biskuit, es krim, burger, french fries, dan juga masih banyak makanan lainnya ya. Budget yang harus teman-teman siapkan untuk keperluan snack selama 9 atau 10 hari di Tanah Suci sekitar kurang lebih 1 jutaan ya. Sebab untuk snack atau kulineran ini sifatnya kebutuhan sekunder di luar biaya paket yang sudah kita bayarkan ke pihak travel ya. Sebagian besar kebutuhan makan sudah disediakan oleh pihak hotel atau travel umroh. Lalu yang kedua adalah paket provider internet ya. Ada dua pilihan untuk berkomunikasi di Tanah Suci ya. Yang pertama, teman-teman bisa memakai kartu SIM card dari Indonesia. Ini biasanya dikenakan biaya paket internet, telepon, atau roaming ya. Tapi banyak juga provider yang sudah
mempunyai paket-paket khusus untuk ibadah haji dan umroh ya. Nanti teman-teman juga bisa menggunakan provider lokal Arab Saudi ya. Keuntungan menggunakan provider lokal adalah biayanya memang lebih murah ya. Tapi ini mungkin agak sedikit ribet ya. Mendingan kalau saya sih sarankan memakai provider Indonesia aja atau SIM card dibawa dari Indonesia yang nanti itu bisa diaktifasi sebelum kita naik pesawat, dan nanti pada saat kita sudah sampai di negara tujuan itu tinggal di-on-kan saja ya. Nah, untuk membeli paket internet SIM card lokal, teman-teman bisa menyiapkan budget sekitar 300 ribuan ya. Tapi kalau untuk yang provider Indonesia sebenarnya ini nggak beda jauh ya. Biayanya ini sekitar 200 ribu sampai 400 ribu selama 9 atau 10 hari ya. Lalu yang ketiga adalah oleh-oleh. Nah ini nih yang penting nih. Belanja oleh-oleh merupakan salah satu kebiasaan jemaah umroh asal Indonesia yang nggak pernah ketinggalan nih. Namun perlu diingat nih bahwa tujuan utama sahabat ke Tanah Suci ini adalah untuk beribadah nih, bukan untuk belanja atau membuka jasa penitipan ya. Nah jika teman-teman ingin berbelanja ya belilah oleh-oleh yang saya sarankan di pasar dekat Masjidil Haram atau di dekat Masjid Nabawi ya. Nah itu semua agar nggak menyita waktu ya. Biasanya ada toko juga yang menjual oleh-oleh mulai dari harga serba 1 real hingga 5 real ya. Hal ini bisa membuat hemat waktu, jadi teman-teman nggak perlu lagi sibuk tawar-menawar lagi ya, karena harganya itu sudah ditentukan ya. Jadi teman-teman tinggal tunjuk aja oleh-oleh yang akan dibeli ya. Di sana juga teman-teman bisa membeli oleh-oleh berupa kurma, coklat, gamis, dan abaya ya. Nah untuk keperluan oleh-oleh ini, teman-teman bisa menyiapkan budget sekitar 2 juta rupiah ya, tergantung dari jenis barang yang dibeli dan jumlahnya ya. Yang keempat adalah transportasi tambahan ya. Akomodasi transportasi selama di Mekah dan Medina memang sudah difasilitasi oleh travel umroh yang teman-teman pilih ya. Namun jika ini nih teman-teman ingin bepergian di luar program paket tour dari travel, teman-teman perlu merogoh kocek tambahan untuk biaya transportasinya ya. Misalnya untuk naik taksi. Nah, budget transportasi tambahan diperlukan anggaplah sekitar 500 ribu rupiah ya. Nah, dari total kebutuhan sekunder di atas nih untuk uang saku, jadi kita tinggal jumlahkan aja ya uang saku yang harus disiapkan, yaitu sekitar 3,8 juta rupiah. Selain itu, teman-teman perlu menyiapkan lagi nih dana cadangan sekitar 1 juta untuk kebutuhan tak terduga ya. Jadi total uang saku yang perlu disiapkan adalah sekitar 4-5 juta rupiah ya. Saya kira itu sudah cukup ya. Dan uang saku ini di luar dari biaya paket umroh ya, dan juga biaya pembuatan paspor dan biaya vaksin. Nah gimana, udah cukup clear kan? Nah ini mudah-mudahan buat teman-teman yang akan segera berangkat beribadah umroh, semoga video tayangan ini bisa bermanfaat dan semoga dilancarkan dan disegerakan untuk bisa pergi ke Tanah Suci. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.